Bayangkan jikalau kamu saat ini hidup di tengah masyarakat yang menyembah batu. Patung-patung dianggap sebagai Tuhan. Suara kebenaran tenggelam oleh keramaian kesesatan. Tapi kamu, satu-satunya orang yang bertanya, kenapa? Di sebuah negeri yang makmur namun tenggelam dalam kesyirikan, lahirlah seorang pemuda yang pikirannya lebih tajam dari pedang. Namanya Ibrahim. Sejak kecil, ia diajari menyembah patung oleh ayahnya, berhala dari batu dan kayu yang tak bisa bicara, tak bisa mendengar, bahkan tak mampu menolong diri sendiri. Tapi Ibrahim berbeda. Ia tidak bisa menerima bahwa sesuatu yang dibuat manusia bisa menjadi Tuhan. Malam-malam, ia habiskan menatap langit. Sejenak ia memperhatikan bintang, menyapa bulan dan matahari. Ketika melihat bintang yang cahayanya paling terang di langit malam, ia berkata dalam hatinya, "Apakah Tuhanku?" Tapi saat bintang itu tenggelam, ia bergumam kecewa, "Aku tidak suka yang tenggelam, mana mungkin Tuhan lenyap?" Lalu datang bulan yang lebih indah, lebih besar, dan lebih terang. Lagi-lagi, bulan pun menghilang. Saat matahari muncul, dengan megah dan terik panasnya, ia berpikir, "Inilah yang paling besar, mungkin ini Tuhanku." Tapi saat sore tiba dan cahaya matahari perlahan pun lenyap di balik cakrawala, Ibrahim sadar, Tuhan yang sejati tidak akan pernah hilang. Ia tak akan pernah tenggelam dimakan waktu. Tuhan yang sejati, Tuhan yang kekal, tidak akan bergantung pada waktu, tidak juga tunduk pada alam. Akhirnya, dengan hati yang mantap, Ibrahim berkata, "Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan tulus. Dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik." Di usia muda, Ibrahim telah menemukan cahaya yang tak ditemukan oleh seluruh kaumnya. Ia menolak tradisi yang membutakan mata hati dan pikirannya. Ia lebih memilih kebenaran, meski harus berjalan sendirian. Setelah menemukan siapa Tuhannya, Ibrahim tak tinggal diam. Ia melihat kaumnya masih sujud pada batu, patung-patung buatan tangan manusia yang tak bisa bicara, tak bisa menolong, bahkan tak bisa bergerak. Mereka menyembah ciptaan mereka sendiri, lalu berharap keselamatan darinya. Ibrahim tahu, ini bukan sekadar salah. Ini adalah suatu kehancuran yang dibungkus dengan tradisi. Maka ia mulai berdakwah, dimulai dari ayahnya sendiri, yang juga seorang pembuat patung. Dengan lembut Ibrahim berkata, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun?" Quran Surah Maryam ayat 42. Bukannya sadar, sang ayah justru marah terhadap Ibrahim. "Kalau kau tak berhenti, akan kulempari kau dengan batu," kata ayahnya. Ibrahim diusir dan dicaci. Namun semua itu tidak membuat semangat dakwahnya surut. Ia terus berdakwah, sendirian, melawan seluruh kaumnya. Hingga datang satu momen yang mengguncang sejarah. Suatu hari, saat para kaum itu pergi menuju festival besar, Ibrahim mendatangi kuil berhala mereka. Puluhan patung berjejer. Ia mengambil kapak. Satu persatu patung itu dihancurkan, semua kecuali satu, yaitu berhala yang paling besar. Lalu kapaknya digantungkan di leher berhala tersebut. Sebuah sindiran tajam untuk membangunkan akal mereka. Saat para kaum itu kembali dan melihat apa yang terjadi, amarah mereka tidak tertahankan. "Siapa yang berani melakukan ini?" Ibrahim menjawab dengan tenang, "Tanyakan saja pada berhala besar itu." Semua terdiam. Mereka tahu berhala itu tak bisa bicara. Tapi ego mereka lebih besar dari kebenaran. Maka Ibrahim pun dijatuhi hukuman, yaitu dibakar hidup-hidup. Hari itu, tanah menggigil menyaksikan kezaliman yang terjadi. Api terbesar telah dinyalakan.
Panasnya begitu hebat, hingga burung pun tak berani terbang di atasnya. Mereka membangun manjanik alat pelontar batu, karena tak mungkin mendekati api langsung. Ibrahim diikat, dilemparkan dari jauh. Tapi wajahnya tetap tenang. Matanya damai. Bibirnya terus berzikir. Ia tidak takut, karena ia tahu siapa yang bersamanya. Saat tubuhnya dilempar ke udara, langit pun bergetar. Malaikat Jibril datang dan menawarkan bantuan, tapi Ibrahim hanya berkata, "Cukuplah Allah menjadi penolongku." Lalu Allah memerintahkan, "Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Api pun patuh pada perintah tuannya. Panasnya mulai padam. Apinya berubah menjadi taman. Ibrahim berdiri di tengah kobaran api tanpa bekas luka, tanpa hangus sedikit pun. Sebuah keajaiban yang nyata dan bukti bahwa ketika para manusia meninggalkanmu, Allah tak akan pernah benar-benar pergi meninggalkanmu. Allah bersamamu setiap saat. Saat proses pembakaran Nabi Ibrahim yang dilakukan kaumnya, terdapat makhluk kecil yang diam-diam ikut serta dalam kezaliman itu, seekor cicak. Ia meniup api, berusaha memperbesar kobarannya. Ia tak kuat, tak berdaya, tapi tetap meniup. Dalam hadis syahih, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa cicak adalah hewan yang membantu membesarkan api untuk membakar Nabi Ibrahim. Karena itu pula, Nabi menyuruh kita untuk membunuhnya jika melihatnya, karena ia telah mendukung terjadinya kebatilan. Di sisi lain, ada pula hewan-hewan kecil seperti burung hudhud dan semut yang datang membawa air, berusaha membantu memadamkan api walau hanya setetes. Ini bukan soal hasil, ini tentang keberpihakan. Bahkan makhluk terkecil pun bisa memilih, berdiri bersama kebenaran atau menjadi bagian dari kezaliman. Nabi Ibrahim berhasil keluar dari api, bukan sebagai orang yang kalah, tapi sebagai legenda kebenaran. Dan sejak saat itu, namanya sangat harum di langit dan membekas di bumi untuk selama-lamanya. Setelah Nabi Ibrahim berhasil selamat dari api yang membakarnya, peristiwa ini menjadi salah satu momen yang meneguhkan keyakinannya. Seluruh dunia menyaksikan betapa besar kuasa Allah untuk melindunginya. Namun, meskipun beliau keluar tanpa sedikit pun terluka, Nabi Ibrahim tidak merasa ini adalah akhir dari segalanya. Justru, beliau semakin dipenuhi keyakinan dan terus tekad untuk menyebarkan kebenaran kepada kaumnya yang masih terperangkap dalam kesesatan. Nabi Ibrahim sadar bahwa kaumnya telah begitu melenceng. Mereka tak mau menerima kebenaran, meskipun sudah dihadapkan pada mukjizat. Nabi Ibrahim merasa bahwa tugasnya untuk menyebarkan tauhid tetap harus dilanjutkan, meski dengan cara yang berbeda. Beliau pun memutuskan untuk meninggalkan negeri asalnya. Bersama istrinya, Siti Sarah, Nabi Ibrahim melakukan perjalanan panjang untuk mencari tempat baru yang lebih baik. Sarah adalah seorang wanita yang penuh kesetiaan. Meskipun belum dikaruniai anak dari pernikahannya dengan Nabi Ibrahim pada waktu itu, ia tetap setia mendampingi suaminya dalam setiap langkah. Mereka berpindah dari satu negeri ke negeri lainnya, membawa dakwah tauhid yang mereka yakini. Pada awalnya, Siti Sarah adalah seorang wanita yang berasal dari negeri Ur, yang sekarang adalah wilayah Irak, yang merupakan kota besar di wilayah Mesopotamia pada zaman itu. Di kota itu, Sarah dikenal sebagai wanita yang cantik dan baik hati. Sarah adalah saudara perempuan dari Ternah, yang juga merupakan saudara sepupu Nabi Ibrahim. Sejak kecil, Sarah sudah mendengar tentang keimanan Nabi Ibrahim yang berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Nabi Ibrahim dikenal sebagai seorang yang berpikir kritis dan tidak percaya pada dewa-dewi yang disembah oleh kaumnya. Sarah, yang saat itu sudah dewasa, merasa terkesan dengan akhlak dan pemikiran Nabi Ibrahim, dan mereka mulai berkenalan lebih dekat. Lambat laun,
Sarah semakin yakin dengan ajaran kebenaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, dan hatinya pun terpikat oleh ajaran tauhid yang Nabi Ibrahim bawa. Pada akhirnya, hubungan mereka berkembang menjadi cinta yang mendalam, bukan hanya karena kecocokan pribadi, tetapi juga karena keyakinan yang sama dalam menjalani hidup menurut ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika, setelah Nabi Ibrahim berhasil mengalahkan kesesatan kaumnya dan membuktikan kebenaran melalui mukjizat, ia mulai berbicara lebih serius dengan Sarah tentang perasaan dan masa depannya. Nabi Ibrahim berkata kepada Sarah bahwa meskipun dia sangat mencintainya, takdir Allah lah yang paling penting, dan ia berharap Sarah bisa menjadi pasangan hidupnya untuk menjalani dakwah yang lebih besar. Sarah, yang sudah tertarik dengan ajaran Nabi Ibrahim, merasa bahwa pernikahan dengan Nabi Ibrahim adalah takdir yang telah ditentukan Allah. Dengan segala kerendahan hati, ia menerima ajakan Nabi Ibrahim. Pernikahan mereka bukan hanya sekedar ikatan antara dua insan, tetapi juga perwujudan dari keyakinan mereka kepada Allah dan ajaran tauhid yang mereka yakini. Perjalanan mereka tidak selalu mudah. Suatu hari, saat Nabi Ibrahim dan Sarah sampai di Mesir, saat itu Mesir diperintah oleh seorang raja yang sangat zalim. Raja ini terkenal dengan kekuasaannya yang besar dan kebuasaannya terhadap wanita cantik. Ketika Nabi Ibrahim dan Sarah tiba di sana, Ibrahim merasa khawatir akan keselamatan istrinya. Sarah, yang sangat cantik, dikhawatirkan akan menarik perhatian raja yang tiran itu. Nabi Ibrahim yang ingin melindungi Sarah berkata padanya, "Jika mereka menanyakan siapa dirimu, katakanlah kamu adalah saudara perempuanku, bukan istriku. Aku khawatir mereka akan membunuhku jika tahu kamu istriku karena kecantikanmu." Sarah pun setuju dengan apa yang dikatakan Nabi Ibrahim, dan mereka memasuki kota Mesir. Seperti yang mereka duga, sang raja tertarik kepada Sarah dan menginginkannya. Saat raja mengetahui bahwa Sarah adalah wanita yang sangat cantik, ia memanggilnya untuk dibawa ke istana. Namun, sebelum raja itu bisa melakukan apapun, terjadi sesuatu yang luar biasa. Ketika raja mencoba mendekati Sarah, tiba-tiba tangannya terhenti. Ia tidak bisa bergerak. Ia merasakan semacam kekuatan yang sangat besar menghalangi langkahnya. Ketika ia meminta Sarah untuk berdoa agar tangannya bisa bergerak kembali, Sarah berdoa kepada Allah. Tidak lama kemudian, tangannya kembali normal. Raja, yang merasa aneh dengan kejadian itu, meminta Sarah untuk berdoa lagi. Setelah Sarah berdoa kembali, tangannya kembali terhenti. Raja sangat ketakutan. Setelah kejadian luar biasa di Mesir, ketika Raja Mesir melepaskan Siti Sarah setelah diselamatkan oleh mukjizat dari Allah, Raja memberikan hadiah berupa seorang pelayan wanita bernama Hajar kepada Nabi Ibrahim dan Sarah. Hajar adalah wanita yang berasal dari bangsa Mesir, dan ia menjadi bagian dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim yang penuh ujian. Pada awalnya, Hajar adalah pelayan yang setia kepada Sarah. Namun, setelah Sarah dan Nabi Ibrahim menghadapi cobaan besar dalam pernikahan mereka, yakni ketidakmampuan Sarah untuk memberikan keturunan, takdir Allah membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka. Pada saat itu, Sarah merasa bahwa ia tidak bisa memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim, dan ia sangat ingin suaminya memiliki anak yang bisa meneruskan perjuangannya dalam dakwah tauhid. Dalam kepasrahan kepada takdir, Sarah menyarankan Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar dan berharap agar Allah mengabulkan doa mereka melalui Hajar. Sarah berkata kepada Ibrahim, "Aku tidak bisa memberimu anak, jadi aku berharap Allah memberimu keturunan melalui Hajar." Nabi Ibrahim, yang sangat menghormati Sarah dan selalu mendengarkan kata-katanya dengan penuh kebijaksanaan, menerima keputusan tersebut dengan hati yang lapang. Hajar pun kemudian menikah dengan Nabi Ibrahim
dan mereka dikaruniai anak laki-laki yang sangat istimewa, yaitu Ismail. Hajar adalah seorang wanita Mesir yang awalnya merupakan pelayan di istana Raja Mesir, yang pada suatu waktu menjadi bagian dari kisah hidup Nabi Ibrahim. Hajar dikenal sebagai seorang wanita yang baik hati, penuh kesetiaan, dan memiliki akhlak yang terpuji. Dalam kisah Nabi Ibrahim, Hajar memainkan peran penting setelah peristiwa yang terjadi di Mesir ketika Raja Mesir memberikan dirinya sebagai hadiah kepada Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Hajar berasal dari bangsa Mesir yang merupakan salah satu peradaban besar pada zaman itu. Mesir yang dipimpin oleh seorang raja yang zalim pada waktu itu dikenal memiliki kebudayaan yang maju, namun juga dipenuhi dengan penyembahan berhala dan penguasa yang tirani. Hajar sendiri pada awalnya adalah seorang pelayan raja yang ditugaskan untuk melayani Sarah, istri Nabi Ibrahim, setelah mereka memasuki Mesir. Hajar dalam sejarah Islam bukan hanya dikenal sebagai ibu dari Nabi Ismail, tetapi juga sebagai wanita yang sangat sabar, penuh pengorbanan, dan diberkahi dengan keikhlasan. Dari kisahnya, banyak hikmah yang dapat diambil, terutama tentang ketulusan, kesetiaan, dan bagaimana menjalani takdir yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan Nabi Ibrahim dan Hajar membawa berkah besar bagi keluarga tersebut. Hajar mengandung dan melahirkan Ismail, yang kelak menjadi nabi besar yang meneruskan dakwah tauhid. Kehadiran Ismail sangat berarti bagi Nabi Ibrahim dan Sarah, meskipun Sarah sendiri belum bisa melahirkan keturunan yang diidam-idamkannya itu. Sarah menerima Hajar dan Ismail dengan hati yang tulus. Meskipun awalnya mungkin ada perasaan berat dalam dirinya, namun Sarah mengerti bahwa inilah takdir yang sudah digariskan oleh Allah. Mereka semua menjalani kehidupan dengan penuh ketulusan dan kasih sayang. Pernikahan Nabi Ibrahim dengan Hajar bukan sekadar menyelesaikan masalah keturunan, tetapi juga menjadi bagian dari rencana besar Allah untuk melanjutkan dakwah tauhid dan menyebarkan ajaran Islam ke seluruh umat manusia. Dari Ismail lahirlah banyak keturunan yang kelak menjadi bagian penting dari sejarah umat Islam, termasuk Nabi Muhammad SAW yang merupakan keturunan langsung dari Nabi Ismail alaihi salam. Setelah sekian lama menanti, Nabi Ibrahim dan Siti Sarah akhirnya menerima kabar gembira yang luar biasa dari Allah. Meskipun usia Sarah sudah sangat tua dan tidak lagi bisa melahirkan anak, Allah memberikan janji yang mengguncang dunia mereka. Kabar ini datang setelah perjalanan panjang penuh ujian dan keyakinan yang mendalam akan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, Nabi Ibrahim didatangi oleh 3 tamu yang datang ke rumahnya. Nabi Ibrahim yang pada waktu itu tidak tahu bahwa mereka adalah malaikat yang disamarkan sebagai manusia, menyambut mereka dengan penuh hormat. Ia menawarkan mereka hidangan berupa daging sapi yang dipanggang. Namun, ketika hidangan itu disajikan, para tamu tidak memakannya. Hal ini membuat Nabi Ibrahim terheran-heran, karena biasanya tamu yang datang akan menerima makanan dengan baik. Melihat reaksi ini, salah satu dari tamu tersebut kemudian berkata kepada Nabi Ibrahim, "Jangan khawatir, kami tidak makan, karena kami adalah malaikat yang dikirim oleh Allah untukmu." Nabi Ibrahim yang terkejut dan penasaran bertanya kepada mereka, "Untuk apa kalian datang ke sini?" Malaikat yang berbicara lalu menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan hanya untuk memberi kabar gembira, tetapi juga untuk memberikan peringatan. Mereka mengabarkan bahwa Allah akan memberikan anak laki-laki kepada Sarah, meskipun dia sudah sangat tua dan tidak mungkin lagi memiliki anak. Kabar ini sangat menggembirakan, karena bagi Sarah yang sudah berusia lanjut, mendapatkan anak adalah hal yang mustahil secara alamiah. Mendengar kabar tersebut, Sarah yang mendengarkan percakapan itu dari balik pintu rumah, merasa sangat terkejut dan tidak percaya.
Dia pun tertawa dengan rasa heran dalam kebingungannya. Bagaimana mungkin di usia yang sangat tua ia bisa melahirkan seorang anak? Malaikat yang mendengar tawa Sarah kemudian menegur, "Mengapa kamu tertawa, Sarah? Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Allah berfirman, "Inilah takdir yang telah ditentukannya, dan tidak ada yang mustahil baginya." Namun, Sarah yang merasa tidak mungkin lagi mengandung di usia yang sangat tua, berkata dengan penuh keheranan, "Bagaimana mungkin aku bisa melahirkan anak? Padahal aku sudah sangat tua dan suamiku juga sudah sangat lanjut usianya." Malaikat menjawab dengan penuh kebijaksanaan, "Itulah takdir Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan tidak ada yang mustahil baginya. Jika Allah berkehendak, maka terjadilah." Kemudian malaikat itu menambahkan, "Kami akan memberimu seorang anak laki-laki yang akan kamu beri nama Ishak. Setelah Ishak akan lahir juga seorang anak bernama Yakub." Dengan kabar ini, Nabi Ibrahim dan Sarah pun merasa sangat bahagia dan bersyukur. Kabar bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak yang diberi nama Ishak adalah suatu mukjizat yang sangat besar bagi mereka berdua. Bagi mereka, ini adalah bukti nyata bahwa Allah itu Maha Kuasa, dan segala sesuatu yang tampaknya mustahil di mata manusia bisa terjadi jika Allah menghendakinya. Pemberian anak kepada Sarah yang sudah sangat tua menunjukkan kebesaran Allah yang Maha Kuasa. Tak ada yang bisa membatasi kehendaknya. Jika Allah menginginkan sesuatu terjadi, maka pasti akan terjadi. Meskipun secara logika, manusia hal tersebut sangatlah tidak mungkin. Kehadiran Ishak kelak menjadi bagian penting dalam sejarah umat Islam, karena Ishak adalah salah satu dari dua anak Nabi Ibrahim yang juga melanjutkan dakwah tauhid. Ishak kemudian menjadi ayah dari Yakub, yang kelak akan menjadi leluhur dari banyak nabi lainnya. Kabar gembira ini tidak hanya menunjukkan kekuasaan Allah dalam memberikan anak kepada pasangan yang sudah lanjut usia, tetapi juga meneguhkan iman Nabi Ibrahim dan Sarah dalam menjalani takdir Allah yang penuh dengan ujian dan keajaiban. Setelah Allah memberikan karunia kepada Nabi Ibrahim berupa seorang anak laki-laki, Ismail, yang lahir dari rahim Ibu Hajar, Allah kembali menguji Nabi Ibrahim dengan perintah yang sangat berat. Perintah ini datang setelah beberapa tahun Ibrahim dan keluarganya hidup bersama di tempat yang damai. Suatu hari, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan anaknya Ismail ke tempat yang sangat jauh, sebuah padang pasir yang tandus dan gersang, yang jauh dari keramaian dan peradaban. Allah tidak memberitahukan tujuan pasti atau alasan di balik perintah ini. Namun Nabi Ibrahim yang selalu taat kepada Allah tidak merasa ragu sedikit pun akan perintahnya. Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail bersama mereka dalam perjalanan yang panjang. Tanpa ada tanda-tanda kehidupan atau peradaban di sekitar mereka, Nabi Ibrahim terus berjalan tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hajar, yang setia mendampingi suaminya, tidak tahu apa yang akan mereka hadapi, tetapi ia percaya bahwa apapun yang Allah perintahkan pasti memiliki hikmah dan kebaikan. Setelah melalui perjalanan panjang dan berat, Nabi Ibrahim akhirnya tiba di sebuah tempat yang sangat terpencil dan jauh dari keramaian, sebuah lembah yang terletak di kawasan padang pasir yang gersang, yang kini dikenal sebagai Mekah. Tempat itu tidak memiliki sumber air atau tanaman, hanya ada pasir dan bebatuan yang tak terhingga. Di sana, Nabi Ibrahim berhenti dan berkata kepada Hajar, "Tinggallah di sini, karena ini adalah perintah Allah." Hajar yang terkejut dan penuh tanya menatap Nabi Ibrahim, kemudian bertanya, "Apakah ini perintah dari Allah?" Nabi Ibrahim menjawab dengan penuh keyakinan, "Ya, ini adalah perintah Allah." Kemudian,
Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di sana dengan hanya beberapa perbekalan yang terbatas. Hajar, meskipun terkejut dan sangat cemas, tetap percaya pada takdir Allah dan menerima perintah itu dengan lapang dada. Sebagai seorang wanita yang penuh kesetiaan, ia tidak mengeluh atau meragukan keputusan suaminya Ibrahim dan percaya bahwa Allah pasti akan memberinya jalan keluar. Setelah perintah Allah untuk meninggalkan Hajar dan anaknya, Ismail, di tengah padang pasir yang luas, Nabi Ibrahim melangkah dengan hati yang penuh keteguhan. Meskipun berat, Ibrahim tahu bahwa ini adalah takdir Allah yang harus dijalani. Di sebuah lembah yang tandus dan jauh dari keramaian, Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar bersama anaknya yang masih kecil. Tanpa sehelai kain untuk melindungi dari teriknya matahari, tanpa persediaan air yang cukup, mereka hanya memiliki keimanan yang kuat kepada Allah. Hajar, ibu yang setia dan penuh ketabahan, melihat suaminya pergi menjauh. Perasaan cemas menyelimuti hatinya, namun ia tidak mempertanyakan takdir. Dalam hatinya, ia yakin bahwa Allah akan menjaga mereka berdua. Dengan penuh kesabaran, Hajar mulai mencari air untuk anaknya. Setiap langkahnya, tak henti-hentinya ia berharap bisa menemukan setetes air di tengah padang pasir yang begitu kering. Ia berlari-lari antara dua bukit, Syafa dan Marwah, 7 kali, penuh semangat meskipun tubuhnya kelelahan. Namun, setelah semua usaha yang dilakukannya, tak ada satu pun air yang ditemukan. Hajar pun hampir putus asa. Tetapi Allah yang Maha Penyayang tidak membiarkan hambanya dalam kesulitan. Tiba-tiba, dari bawah kaki Ismail yang kecil, muncul sebuah sumber air yang sangat jernih dan melimpah. Air itu mengalir begitu deras, memberikan kehidupan bagi ibu dan anak yang kehausan di tengah padang pasir yang tandus. Itulah air Zam-Zam, sebuah mukjizat yang diberikan Allah sebagai pertolongan untuk Hajar dan Ismail. Dengan penuh rasa syukur, Hajar segera menampung air tersebut dan memberikan kepada anaknya. Keajaiban ini tidak hanya menjadi penyelamat hidup mereka, tetapi juga menjadi berkah yang membawa kehidupan bagi siapa saja yang datang setelahnya. Sementara itu, tak jauh dari tempat itu, kafilah pedagang dari Yaman yang sedang melintasi padang pasir melihat adanya sumber air yang aneh muncul dari tanah. Mereka mendekati dan terkejut melihat air yang begitu jernih di tempat yang seharusnya kering. Mereka pun berhenti dan menetap di sekitar lembah itu, membangun pemukiman, dan menjadikan tempat itu sebagai jalur perhentian. Ismail, yang semakin besar, tumbuh di lingkungan yang penuh berkah tersebut, bersama ibunya yang penuh kesabaran dan ketulusan. Hajar mendidik anaknya dengan penuh cinta dan ajaran iman kepada Allah, mengajarkan Ismail untuk selalu bersyukur dan berserah diri kepadanya. Beberapa waktu setelahnya, Nabi Ibrahim datang kembali untuk melihat keadaan Hajar dan Ismail. Dalam perjalanan panjangnya, Ibrahim kembali ke tempat yang dulu ia tinggalkan dengan hati penuh kerinduan. Ia menyaksikan bahwa Allah telah menjaga keluarganya. Di tempat yang tandus itu, dengan adanya air Zam-Zam, kini ada kehidupan yang tumbuh. Ibrahim sangat bersyukur atas pertolongan Allah. Namun, perjalanan mereka tidak berhenti di sini. Allah memiliki rencana besar yang lebih jauh untuk Nabi Ibrahim dan keluarganya. Suatu hari, Ibrahim menerima wahyu dari Allah yang memerintahkan dia untuk membangun rumahnya yang akan menjadi tempat ibadah bagi umat manusia, Ka'bah. Ibrahim dan Ismail pun bersama-sama membangun Ka'bah di kota Mekah. Ka'bah yang akan menjadi kiblat umat Islam dibangun dengan penuh pengorbanan dan keikhlasan. Setelah Nabi Ibrahim dan putranya, Ismail, selesai membangun Ka'bah, rumah Allah yang pertama di dunia,
Mereka berdiri di depan bangunan yang penuh berkah tersebut dengan hati yang penuh ketulusan. Tangan mereka telah membangun tempat yang tidak hanya akan menjadi pusat ibadah umat Islam, tetapi juga simbol ketundukan kepada Allah, tempat beribadah yang akan abadi sepanjang zaman. Ka'bah yang terletak di tengah lembah Mekah yang tandus, kini menjadi sebuah tempat yang sakral. Walaupun pada awalnya Mekah adalah daerah yang gersang, kini tempat itu dipenuhi dengan berkah, air Zam-Zam, dan umat yang datang untuk beribadah. Ibrahim yang sudah lama berjuang dalam menyebarkan tauhid dan menyelamatkan umat manusia dari kesesatan, berdiri dengan penuh rasa syukur. Namun, tugasnya belum selesai. Ibrahim merasa bahwa apa yang telah dilakukannya bukan sekadar membangun bangunan fisik, tetapi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah yang Maha Agung. Ibrahim mengangkat kedua tangannya ke langit, berdoa dengan tulus, memohon kepada Allah agar Ka'bah yang baru saja dibangunnya menjadi tempat yang penuh berkah dan diberkahi olehnya. Ibrahim pun berdoa, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk umat yang akan datang. Ia tahu perjalanan dakwah yang penuh pengorbanan ini akan diteruskan oleh umat-umat yang datang setelahnya. Ya Allah, jadikan tempat ini sebagai tempat yang penuh berkah, dan jadikanlah tempat ini sebagai tempat yang aman dan penuh rahmat. Ya Allah, beri petunjuk kepada umat manusia yang datang untuk menyembah-Mu di sini, dan jadikan mereka umat yang taat kepadamu. Jangan biarkan mereka tersesat, dan semoga mereka selalu berada di jalan yang Engkau ridhoi. Dengan doa ini, Nabi Ibrahim menyerahkan segala urusan kepada Allah. Doa yang tidak hanya untuk umatnya pada saat itu, tetapi doa yang berlaku sepanjang zaman. Doa yang menjadikan Ka'bah sebagai tempat suci yang akan dikunjungi umat muslim setiap tahunnya dalam ibadah haji. Meskipun tugas Ibrahim belum berakhir, ia tidak pernah menyerah. Pengorbanan yang dilakukan Ibrahim dan Ismail untuk membangun Ka'bah dan menghidupkan kembali ajaran tauhid adalah bentuk ketulusan yang tidak terhingga. Mereka mengajarkan umat manusia bahwa yang terpenting bukanlah bangunan fisik, melainkan ketulusan hati dalam beribadah kepada Allah. Setelah selesai membangun Ka'bah, Ibrahim dan Ismail tidak berhenti dengan satu pekerjaan saja. Mereka melanjutkan perjalanan dakwah mereka, menebarkan ajaran tauhid dan menyeru umat manusia untuk hanya menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Mereka berdua terus berusaha memperbaiki umat dan menunjukkan jalan yang benar. Allah memberikan perintah untuk melaksanakan ibadah haji, yang kemudian menjadi salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Ibadah haji di Ka'bah menjadi simbol ketundukan, pengorbanan, dan perjalanan spiritual menuju Allah. Setelah berkorban dan menjalani segala ujian yang diberikan Allah, Nabi Ibrahim mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah. Ia disebut sebagai Khalilullah, sahabat Allah, yang berarti seorang teman dekat Allah, sebuah gelar yang tidak diberikan kepada sembarang hamba. Allah berfirman dalam mimpi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu." Ibrahim terkejut dan tersentak oleh perintah ini. Bagaimana mungkin seorang ayah harus mengorbankan anak yang sangat ia cintai setelah bertahun-tahun menanti kelahiran anak yang diharapkan? Namun, Ibrahim adalah hamba yang sangat taat kepada Allah, dan ia tahu bahwa setiap perintahnya adalah kebaikan yang terkandung di dalamnya. Ibrahim tidak ragu sedikit pun dalam hatinya. Walaupun berat, ia tahu bahwa ini adalah ujian terbesar yang harus ia lalui sebagai bentuk ketundukan kepada Allah. Setelah menerima perintah itu dengan penuh kepasrahan, Ibrahim segera mendekati Ismail untuk memberitahukan perintah Allah yang ia terima. Ibrahim mendekati Ismail yang saat itu masih muda, penuh dengan semangat dan keyakinan. Dengan penuh cinta, Ibrahim berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku harus menyembelihmu.
Bagaimana pendapatmu tentang perintah ini?" Ismail, meskipun masih muda, menunjukkan ketulusan yang luar biasa. Ia berkata dengan penuh keyakinan, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar." Kata-kata Ismail sangat menyentuh hati Ibrahim. Sebagai seorang ayah, tentu ini adalah keputusan yang sangat sulit. Namun, keimanan dan ketulusan anaknya memberikan kekuatan bagi Ibrahim untuk tetap teguh melaksanakan perintah Allah. Ibrahim dan Ismail segera menuju tempat yang telah ditentukan Allah, tempat yang sunyi dan terpencil. Ibrahim membawa pisau tajam dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan perintah Allah. Ismail berjalan di samping ayahnya dengan penuh kesabaran, siap menghadapi takdir yang telah ditentukan Allah. Saat tiba di tempat tersebut, Ibrahim berbaringkan Ismail di tanah, mempersiapkan dirinya untuk melakukan pengorbanan yang sangat besar. Dengan hati yang penuh keikhlasan dan ketundukan kepada Allah, Ibrahim mengangkat pisau dan bersiap untuk menyembelih anak yang sangat ia cintai. Namun, pada saat yang paling mendebarkan itu, terjadi keajaiban dari Allah yang Maha Kuasa. Ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih Ismail, Allah segera mengirimkan wahyunya. Allah memanggil Ibrahim dan berkata, "Wahai Ibrahim, engkau telah membuktikan ketulusanmu. Engkau telah memenuhi perintahku. Kini, engkau tidak perlu menyembelih anakmu. Sesungguhnya, aku telah menggantikan Ismail dengan seekor domba." Dengan penuh syukur, Ibrahim melihat seekor domba besar muncul di hadapannya. Domba itu menjadi pengganti Ismail dalam pengorbanan ini. Ibrahim menyembelih domba tersebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah Allah dan sebagai tanda bahwa Allah tidak menginginkan penderitaan atau kesakitan bagi hambanya yang taat. Peristiwa ini mengajarkan kita banyak hal. Pertama, tentang ketulusan dan ketaatan Ibrahim dan Ismail kepada Allah. Meskipun mereka dihadapkan pada ujian yang sangat berat, mereka tetap taat tanpa ragu sedikit pun. Mereka rela berkorban demi memenuhi perintah Allah, meskipun itu berarti mengorbankan sesuatu yang sangat berharga bagi mereka. Kedua, ini juga mengajarkan kita tentang ujian kesabaran dan ketulusan dalam beriman. Allah tidak pernah membiarkan hambanya berjuang sendirian. Saat kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, Dia akan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Seperti yang terjadi pada Ibrahim dan Ismail, Allah menggantikan pengorbanan mereka dengan domba sebagai bentuk kasih sayang dan perlindungannya. Sebagai bentuk pengingat atas peristiwa besar ini, umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha setiap tahun, yang merupakan perayaan pengorbanan. Di hari ini, umat Islam di seluruh dunia melakukan ibadah kurban, mengikuti jejak Nabi Ibrahim yang siap mengorbankan apa saja demi Allah. Pengorbanan ini menjadi simbol ketaatan kepada Allah, sebagai bentuk rasa syukur atas segala karunia-Nya yang tiada henti. Setelah menjalani berbagai ujian dan menyelesaikan berbagai tugas besar yang diberikan oleh Allah, kehidupan Nabi Ibrahim semakin mendekati akhir. Dalam perjalanan hidupnya, beliau telah menunjukkan keteladanan yang luar biasa dalam menghadapi cobaan, mulai dari ujian pengorbanan anaknya, Ismail, hingga perjuangannya dalam membangun Ka'bah dan dakwah tauhid yang tak pernah surut. Pada usia yang telah lanjut, Allah memanggil Nabi Ibrahim. Sebelum wafat, Ibrahim mendapatkan kabar gembira dari Allah bahwa ia akan bertemu dengannya dalam keadaan husnul khatimah atau akhir yang baik. Ibrahim telah selesai menjalankan segala tugas yang diamanahkan kepadanya, dan kini saatnya untuk kembali kepada Sang Pencipta. Menurut riwayat, menjelang akhir hayatnya, Ibrahim merasakan bahwa waktunya sudah dekat.
malaikat maut datang untuk menjemputnya, dan Ibrahim menyambutnya dengan hati yang penuh kepasrahan. Sebagai seorang nabi yang teguh, ia tidak merasa takut atau gentar, karena ia tahu bahwa ia akan kembali kepada Allah dengan segala amal baik yang telah dilakukannya sepanjang hidup. Ketika Nabi Ibrahim wafat, beliau meninggalkan dunia ini dengan penuh ketenangan, dalam keadaan yang telah menyempurnakan misi hidupnya sebagai seorang hamba Allah yang setia. Ia wafat dengan penuh kesabaran, telah menjalani berbagai cobaan hidup, dan meninggalkan warisan besar bagi umat manusia. Di akhir hayatnya, Nabi Ibrahim meninggalkan keturunan yang diberkahi, yaitu Ismail dan Ishak. Dari keturunan mereka, lahir para nabi besar lainnya, seperti Nabi Yakub, Nabi Musa, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW, yang merupakan penutup bagi seluruh nabi-nabi Allah. Ibrahim menjadi salah satu dari 5 nabi yang memiliki gelar Ulul Azmi, yang dikenal dengan sifatnya yang sangat sabar dan teguh dalam menghadapi berbagai ujian. Nabi Ibrahim dimakamkan di makam Ibrahim yang terletak di Hebron, Palestina, yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Ibrahim. Tempat ini menjadi salah satu tempat suci dan penuh berkah bagi umat Islam, serta dihormati oleh umat Yahudi dan Kristen sebagai tempat peristirahatan terakhir salah satu tokoh paling penting dalam sejarah agama-agama monoteistik. Warisan terbesar yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim bukan hanya dalam bentuk keturunannya, tetapi juga dalam ajaran tauhid yang sangat murni dan teguh. Keteguhan Ibrahim dalam menyeru umatnya untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa, meskipun dengan banyak rintangan dan tantangan, meninggalkan teladan yang sangat kuat bagi umat manusia. Ia mengajarkan kita untuk senantiasa bertakwa, beriman, dan berjuang untuk menyebarkan kebenaran, meskipun tantangan hidup datang silih berganti. Nabi Ibrahim juga mengajarkan kita pentingnya keikhlasan dalam beribadah kepada Allah, serta keteguhan hati dalam mengikuti perintahnya, meskipun itu berarti harus mengorbankan segala sesuatu yang kita cintai. Ibrahim adalah simbol kesetiaan kepada Tuhan dan keberanian untuk melakukan yang benar, meskipun banyak orang yang menentang. Allah sangat memuliakan Nabi Ibrahim atas segala pengorbanannya. Ibrahim disebut sebagai Khalilullah, sahabat Allah, yang menunjukkan kedekatannya dengan Allah. Allah juga memuji keteguhan Ibrahim dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 125. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat penurut kepada Allah, lagi sangat taat dan tidak pernah berpaling darinya. Selain itu, dalam banyak ayat Al-Quran, Nabi Ibrahim disebut sebagai contoh teladan yang sangat baik bagi umat manusia dalam hal keimanan, kesabaran, dan keteguhan. Mungkin sebagian dari kita di sini berada di fase yang paling penuh tekanan dalam hidup. Kita dituntut untuk membuktikan diri, mengejar karier, membangun rumah tangga, menghadapi tekanan sosial, hingga mencari makna hidup yang sebenarnya. Tapi dari kisah Nabi Ibrahim, kita belajar satu hal penting. Menjadi pria sejati bukan tentang seberapa banyak harta atau jabatan yang kita miliki, tapi seberapa teguh kita berdiri untuk kebenaran. Ibrahim rela meninggalkan kampung halamannya, rela berpisah dari anak dan istrinya, bahkan rela menyembelih anaknya sendiri demi taat pada perintah Allah. Sebuah pengorbanan yang tak bisa dibayangkan oleh logika. Tapi di balik semua itu, Allah tidak pernah meninggalkannya. Justru dari ketaatan itulah, Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah, sahabat Allah. Kita pun diuji dengan versi kita sendiri, mungkin dalam bentuk kehilangan pekerjaan, pernikahan yang diuji, atau tekanan hidup yang terus-menerus. Tapi pertanyaannya, apakah kita punya keberanian seperti Ibrahim? Apakah kita sanggup berdiri teguh di tengah badai dunia demi ridho Allah? Nabi Ibrahim telah wafat ribuan tahun yang lalu, namun warisannya masih hidup hingga saat ini.
Ia mewariskan tauhid murni, kesabaran dalam perjuangan, dan keikhlasan dalam pengorbanan. Ia adalah teladan pria yang tangguh lahir batin, pemimpin keluarga, pejuang dakwah, sekaligus hamba Allah yang rendah hati. Hingga kini, ibadah haji, kurban, dan banyak syariat Islam adalah jejak dari perjuangan Ibrahim. Jika ia bisa melewati ujian yang sangat berat, maka kita pun bisa menghadapi ujian hidup kita, asal ada iman dan tekad. Jika kamu merasa hidupmu berat, jika kamu sering merasa sendiri dan kehilangan arah, ingatlah kisah Nabi Ibrahim. Sekarang, renungkan ini. Apa yang sudah aku korbankan demi Allah? Atau selama ini, justru aku yang selalu menuntut tanpa memberi? Jangan biarkan kisah ini hanya jadi cerita di telinga. Jadikan ia cambuk untuk memperbaiki hubunganmu dengan Allah, dengan keluargamu, dan dengan dirimu sendiri. Sahabat alam alimullah, kisah Nabi Ibrahim memang luar biasa. Tapi tahukah kamu, ada seseorang yang hidup di masanya, yang juga menghadapi ujian berat, tapi dari sisi yang berbeda. Dialah Nabi Lut, keponakan Nabi Ibrahim sendiri. Bayangkan, menjadi seorang nabi, tapi justru diutus kepada kaumnya sendiri yang tenggelam dalam dosa yang luar biasa. Kaum yang bukan hanya menolak kebenaran, tapi juga menormalisasi kemaksiatan terang-terangan. Lut berdakwah bukan dengan kemarahan, tapi dengan kasih dan peringatan. Sampai pada akhirnya, azab itu datang menghancurkan segalanya. Apa yang bisa kita pelajari dari Nabi Lut? Bagaimana beliau tetap tegar di tengah lingkungan yang bobrok moralnya? Dan bagaimana kita menyikapi zaman sekarang yang mungkin tak jauh berbeda? Jangan lewatkan episode selanjutnya, Nabi Lut di antara dua dunia. Karena dari kisah ini, kita akan belajar satu hal penting. Tegas bukan berarti keras, lemah lembut bukan berarti menyerah. Jadi, aktifkan notifikasimu sekarang juga. Klik subscribe dan pastikan kamu jadi orang pertama yang menyaksikan kisah penuh hikmah di episode berikutnya. Semoga setiap kisah Nabi yang kita dengar menumbuhkan iman, memperkuat tekad, dan mengubah kita menjadi pribadi yang lebih kuat di jalan Allah. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan semoga sedikit ini bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.